Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah panduan untuk tugas komunikasi data dan jaringan komputer, yang mana hari ini kita akan membangun atau mempelajari terlebih dahulu mengkomunikasikan dua komputer yang biasa juga disebut topologi peer-to-peer. Jadi langsung saja, karena tadi juga sudah saya jelaskan. Sekarang kita ambil satu PC, satu lagi. Ini kita harus dapat mengkomunikasikan lewat konfigurasi yang akan kita buat nanti. Karena ini device yang sama, maka kita menggunakan kabel cross ya, atau ini biasa juga disebut crossover. Nah, yang mana kabel ini sering kita sebut sebagai kabel UTP tipe cross. Jadi susunannya ada yang kita atur sehingga kita bisa menyebut ini sebagai kabel cross. Ada juga namanya kabel strike. Oke, kalau sudah seperti ini sudah terhubung secara fisik. Namun untuk dapat mengkomunikasikan kedua komputer ini harus kita isikan IP address. Oke, cara untuk mengisi IP address kedua PC ini ya, kita isi satu-satu. Sekarang kita klik di PC-nya, masuk di desktop. Di desktop kita pilih IP configuration. Kita coba masuk, dan di sini pastikan kita mengisi secara statik karena ada dua proses pengisian IP address, bisa secara dynamic ataupun secara statik. Secara DHCP ini maka akan terisi secara otomatis IP-nya apabila kita menggunakan komputer server. Hari ini kita akan mencoba secara statik dulu, artinya kita isi secara manual IP address tersebut. Coba kita masukkan saja IP kelas C yang mudah, 192.168.1.1. Nah, subnet maxnya ini akan terisi otomatis ya. Nah, ini sudah selesai, tidak perlu diisi default gateway-nya dan servernya. Nanti kita akan bahas mengenai kapan kita isi default gateway dan kapan mengisi DNS servernya. Oke, kita tutup dan kita isi lagi IP address atau alamat dari PC 9 atau PC kedua dengan IP address yang sama-sama kelas C, namun ini tidak boleh sama untuk ekor dari IP addressnya ya, supaya lebih bisa dipahami saya sebut ekor saja. 192.168.1.2. 1.3 boleh, 4 dan seterusnya boleh ya. Yang penting sama-sama kelas C dan pasti bisa berkomunikasi. Oke, ini sudah bisa kita coba simulasikan. Klik simulasi. Klik simulasi. Kita ambil simple PDO saja proses pengirimannya. Pilih di sini dan klik juga di sini. Sehingga kita bisa mencoba apakah ini berhasil atau tidak. Tinggal kita tekan tombol play.
Perhatikan di sini akan ada keterangan sukses apabila proses pengiriman berhasil. Oke ya, jadi ini berhasil proses pengirimannya. Oke, sangat mudah kita pelajari jaringan peer-to-peer atau topologi peer-to-peer. Nah, sekarang kita coba jaringan ataupun topologi star. Nah, topologi star ini paling sering digunakan untuk saat ini. Nah, topologi star ini bedanya dengan topologi peer-to-peer. Topologi star ini sangat banyak digunakan di era modern ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa topologi star ini ada titik yang menjadi pusat dari jaringan tersebut. Ini biasa kita sebut switch. Ada juga yang fungsinya sama dengan switch disebut hub. Nah, bagaimana proses konfigurasinya? Jadi ini sudah selesai saya buat topologinya dan device-nya. Ini kabel yang digunakan berbeda dengan di peer-to-peer. Ini karena device yang sama menghubungkan laptop atau komputer dengan komputer. Ini karena ada perantara switch, berarti ini device yang berbeda. Ini menggunakan kabel UTP tipe strike ya. Jadi ini kabel UTP tipe strike. Bagaimana cara mengkomunikasikan keseluruhan ini? Hampir sama dengan peer-to-peer, yaitu kita tinggal isi satu persatu IP address-nya. Di sini 192.168.1.1 ya. Kita pakai kelas C juga saja. Nah, ini bisa berurut, bisa juga random, yang penting tidak sama IP-nya. 192.168.1.2. Ya, 1.3. Desktop. Ini saya percepat saja 1.4. 1.5 dan ini 1.6, 1.7 ataupun 8 boleh. Kita pilih 1.6 saja ya. Oke. Ini sudah bisa kita coba melakukan proses komunikasi dengan topologi star. Jadi switch ini sangat besar pengaruhnya pada topologi ini, karena apabila switchnya bermasalah maka tidak akan bisa terjadi komunikasi. Coba kita mengirim dari PC 7 ke PC 4. Nah, bisa kita jalankan lagi. Lihat, PC yang tidak dikirimkan akan menolak data ataupun tidak akan mempedulikan data yang masuk karena bukan dia yang dikirimi atau bukan alam itu yang dikirimi oleh PC 7 ini. Sehingga yang akan memproses sampai selesai itu adalah PC 7 dan PC 4. Apabila komunikasinya benar, konfigurasi yang kita lakukan benar tadi, maka akan ada keterangan sukses di sini. Oke, terus yang lain juga bisa kita coba.
ini mengirim ke sini, ini mengirim ke sini. Kita stop dulu. Ya, bisa juga kita atur dulu di sini supaya tidak real time. Oke, ini bisa kita edit filters, hilangkan saja. Oke, coba sekarang kita coba lagi. Bisa dipercepat dan berhasil. Ya, bisa kita atur dulu ini untuk supaya hanya IP versi 4 yang aktif tadi. Kita hilangkan dulu checklistnya karena biasanya ini mengganggu. Ini bisa kita istilahnya kita disable terlebih dahulu. Nanti kita aktifkan pada saat kita ingin menggunakan menu ini ICMP saja. Oke, coba. Ya, kita mulai lagi. Oke, ke PC 3. Coba kita jalankan. Iya, perhatikan keterangannya di sini. Oke, jadi ini sudah berhasil proses pengirimannya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain. Kita play. Iya, sukses juga ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain di sini. Intinya semua harus bisa saling berkomunikasi. Bisa juga kita langsung percepat. Iya, jadi ini sudah bisa saling berkomunikasi. Topologi star ini sudah bisa berfungsi. Jadi untuk tugasnya kita buat topologi peer-to-peer seperti ini, tapi dengan menggunakan kelas A, ya, kelas A. Terus ini kelas B, karena A sudah ada tugasnya, tentang IP address yang saya pernah berikan. Anda membangun topologi star menggunakan kelas B dan membangun topologi peer-to-peer menggunakan kelas A. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita japri saya.
supaya kita bisa saling berkomunikasi dan tugasnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.